Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan ya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh ya, menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja ya di share ya linknya. Di share, jadi linknya saja, jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan ya, itu nanti akan menyesatkan itu ya. Linknya saja di share. Kalau yang perlu untuk literasi ya silahkan konfirmasi dulu lewat WA ya, nanti aku lihat sejauh apa sumbangsihnya dalam dunia akademis itu. Kalau memang positif ya aku kasih, kalau misalkan enggak ya enggak. Ya, jadi izin dulu kalau mau ngambil video di sini. Selanjutnya kalian semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan semoga doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengusir dingin dulu dengan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Aceh ini. Kopi Aceh dikirim oleh Pak Abdul Muluk ini. Kopi Aceh di Eman-Eman. Tahu nggak kalian artinya di Eman-Eman? Di Eman-Eman itu dihemat-hemat lah. Sebetulnya bukan, eman itu sayang. Di Eman-Eman, dihemat-hemat. Ya kalau perlu saja minum kopi Aceh, kalau nggak kopi lain gitu nanti. Karena kopi Aceh sulit dapatnya ya. Jadi dihemat-hemat, diminum ketika memang pingin gitu. Kalau hari-hari yang nggak pingin kopi-kopi biasa gitu. Kalau kopi biasa kan gampang carinya. Ini kopi Aceh ini. Bismillah. Ada kecut-kecutnya. Oke. Oh iya belum. Ini tanggal 22 Desember ya. Harinya Jumat ya. Jumat, wetonnya Pahing. Dan ketepatan tanggal 22. Ini nggak tahu ini nanti. Tanggal 22 itu kita lihat ya. Tapi kalau aku lihat itu video kita ada yang sampai 1000 juga itu ya. Ada beberapa video sampai 1000 viewer. Yang kemarin tentang politikus geblek yang menistakan agama itu 1000 lebih. Aku nggak begitu perhatian sih ya. Kadang-kadang loh kok banyak juga gitu. Cuman ya itu nggak menjamin juga sih ya. Pada waktu kita bahas
Al-Zaitun itu sampai 12.000, 10.000 viewer juga nggak ada apa-apanya. Ya nggak tahu, mungkin di skip gitu ya, atau didownloadin juga nggak tahu ya. Tapi ya sudah, yang penting eh, pertama itu dakwanya nyampe dulu, yang kedua baru kontribusi iklannya. Karena logika tanpa logistik juga mampet ya. Ini tanggal 22 ini nggak tahu, kalau kemarin belum, nggak tahu bulan ini ditransfer nggak sama YouTube ya. Kalau nggak berarti belum 2 kali. Ya begitulah ya, romantikanya ya. Karena memang kajian kita bukan kajian yang kelas hohohihe ya, yang sekali unggah itu terus banyak yang viewer, banyak iklan, nggak begitu. Oke, jangan lupa Jumatnya menjadi hari ini dan Pahing menjadi Weton kalau dalam kalender Jawa. Aku ingatkan untuk kalian semuanya ya, jangan lupa hadiri ya, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jum'ah berjamaah. Dan jangan lupa sholat duhur. Mana yang dulu silahkan ya, atur saja gimana baiknya ya. Mau Jumat dulu boleh, mau duhur dulu juga boleh, nggak ada masalah. Kondisional aja gitu ya. Dan bagi yang sudah paham begitu ya pesannya, kecuali yang pakai rok ya, yang pakai celana ya, ya malu dong ya. Malu sama Allah kalau nggak Jumatan. Berapa nikmat yang kita dapatkan dari Gusti Allah Agung. Allah minta kita Jumatan, masa enggak? Kan malu lah ya. Malu itu penting ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi bilang, kalau kamu sudah nggak punya malu ya lakukan saja apa yang kamu mau. Jadi sebetulnya pembeda antara hewan, binatang dan manusia itu rasa malu gitu ya. Insya Allah kita bisa mengasah rasa malu kita sehingga kita malu kalau tidak menjalankan apa-apa yang sudah Gusti Allah Agung perintahkan untuk kita lewat Kanjeng Nabi Muhammad ya. Oke, malu ya kalau sudah pakai celana terus nggak berangkat Jumatan. Kecuali yang pakai rok memang tidak diwajibkan gitu. Oke, dan dua-duanya karena sama-sama diperintahkan, sholat Jumat dan sholat duhur sama-sama dikerjakan. Itu untuk yang paham. Untuk yang belum paham silahkan apa yang sebatas Anda telah pahami jalankan ya, sambil belajar nanti sehingga kalian bisa bersama teman-teman kalian ya yang telah melaksanakan keduanya sebagai sebuah perintah dari Gusti Allah Agung ya. Jadi jangan lagi bermain-main dalam tataran cari dalil ini, cari dalil itu ya. Karena aku sudah lama menyampaikan ini dalam kajian kita, tidak ada dalilnya bahwa hari Jum'ah, Yaumul Jum'ah itu duhur bisa hilang, itu tidak ada ya. Kecuali orang geblek gitu ya. Kalau orang geblek ya ada, kalau kita kan orang-orang rasional tidak ada. Oke, kita lanjutkan Malakat Aimanuhum ya. Sudah masuk ke 17, sekarang kita masuk yang ke 18. Oke, mantap ya. Aku kalau bermain-main angka begitu jadi ingat masa-masa jahiliyah dulu. Semoga Allah mengampuni dosaku. Dulu itu namanya macam-macam. Kalau sekarang orang bilang togel ya. Kalau dulu SDSB, Porkas, macam-macam namanya pindah-pindah. Tapi intinya tetap saja bagus itu lagunya Doel Sumbang ya. Doel Sumbang itu akidahnya mantap loh ya. Jangan kamu kira lagunya lagu-lagu selengehan begitu terus. Tapi ada lagu-lagu dia yang akidahnya mantap. Nasionalismenya juga mantap ya. Ketika orang dulu nih, gue cerita zaman-zaman jahiliyah gue dulu ya.
ketika orang-orang yang katanya berilmu, ulama itu berdebat tentang permainan angka itu dulu ya, ada ekor, ada kepala, ada as. Kalau kalian yang milenial mungkin nggak tahu lah ya, tapi kalau ada bapak-bapak kita tahu itu apa itu kepala, ekor, as itu apa ya. Ketika para orang-orang yang katanya pinter-pinter itu berdebat ini hukumnya judi atau tidak, kalau Doel Sumbang gampang. Kalau ada yang pasang dan kalah itu pasti judi. Sudah nggak perlu ribet-ribet cari dalil Al-Quran, dalil hadis. Itu namanya dalil nas. Pakai dalil akli aja cukup. Jadi dalil itu ada nas, ada akli. Nas itu literasi, Al-Quran bilang apa, As-Sunnah bilang apa. Sunnah itu sendiri kan nanti ada yang fi'liyah, ada qauliyah. Tapi kan semuanya itu tertulis dalam literasi ya, literal gitu ya. Makanya dalil itu ada dalil nas, ada dalil akli, akal. Akal saja sudah cukup. Yang namanya kalau ada orang pasang 1000 dan ada yang kalah, ada yang menang, itu pasti judi. Ya, dulu kan begini, ada yang begini. Angka-angka begini tuh sini nanti gini. Nah, kode-kode buntut gini. Makanya ketika aku 7 tinggal gini jadi 8 jadi ingat kode-kode dulu gini. Nah, ini mau berapa? Mau 35, 57, 73, 37 ya. Itu apapun namanya itu tetap saja ya, Doel Sumbang bilang kalau ada yang pasang dan kalah itu pasti judi. Sudah nggak perlu repot-repot. Jadi kita dulu pernah melaksanakan judi nasional karena dilegalkan dulu. Ya semoga Pak Harto diampuni dosanya lah ya. Beliau itu ya samalah dengan kita, cuma skalanya kan beliau besar karena beliau pemimpin. Dosanya banyak, pahalanya ya banyak. Pahalanya apa? Dia yang membangun masjid. Hampir berapa itu jumlahnya? Ya, amal bakti Muslim Pancasila. Jadi yang pegawai-pegawai negeri yang Islam ya, yang Nasrani atau yang di luar Islam tentunya enggak. Itu kan diminta ya untuk ikut mendukung pembangunan masjid amal bakti Muslim Pancasila. Dan sampai sekarang peninggalannya kan tersebar di mana-mana. Itu kebaikan dari beliau. Ya, jadi ya ada baiknya, ada jeleknya juga ya. Kita semua kan begitu. Bayangkan melegalkan judi dalam skala nasional yang namanya berbeda-beda. Sempat disebut Porkas, sempat disebut SDSB, ya. Terus sekarang orang bilangnya togel karena gelap. Kalau dulu nggak togel dulu, torang, ya. Karena terang-terangan. Kalau sekarang kan gelap-gelapan, togel gitu, ya. Oke, semoga itu semua bisa kita hindari lah ya gitu. Yang tolong ditutup biar nggak masuk ke sini suara airnya. PDAM-nya jalan. Ya. Oke, jadi sedikit gue pingin cerita ya. Kita itu di kondisi normal kan, entah itu bener ya atau enggak ya, kalau dapat cerita-cerita kan begini. Ya kita orang timur kan begitu ya. Oh tempat itu wingit, tahu wingit ya, orang Jawa bilang, nanti biar Irfan jelaskan. Wingit itu apa ya kan ya? Ada penunggu makhluk halus gitulah kira-kira ya. Nanti biar Irfan lebih canggih yang jelas no. Oh itu wingit sehingga kita kalau lewat situ ada rasa takut, ada apa. Itu kondisi normal. Kondisi zaman orang gila nomor dulu. Nggak ada ceritanya tempat wingit tuh. Tambah dicari. Coba. Dulu orang tempat-tempat katanya wingit ada gininya, ada kalau orang Batak bilang ada begu ganjangnya, orang Jawa bilang ada gendruwonya, ada sundel bolong, ada tembengnya. Nggak ada rasa takut itu. Tambah dicari. Ya. Untuk dapatkan nomor itu, padahal ya nggak ada ceritanya orang kaya dari nomor. Kita takut begituan kan karena kondisi normal. Coba nanti ini yang milenial nggak bisa rasakan ya. Kalau gue kan hidup di zaman itu, jadi bisa bedakan.
Ketika itu dilegalkan menjadi, dulu itu bukaannya itu tiap malam jam 11 ya, malam Jumat ya, seperti ini ingat gue. Malam Jumat atau malam Kamis ya. Kalau di tempatku di Malang ini radio KDS 8 dulu yang nyiarkan ya. Itu tempat-tempat wingit itu yang orang-orang takut-takut, ndak ada cerita. Libas semua, tambah didatengin orang, tambah orang tanya mana ada tempat wingit. Saking gilanya nomor itu. Nah, sekarang kondisi normal kita takut. Lewat sendiri takut, harus ngajak teman sepeda motoran malam-malam takut. Dulu nggak ada ceritanya. Sekarang yang jadi masalah, kalau sudah begitu coba kita renungkan. Ya. Sebetulnya rasa takut itu dari mana? Dari kondisi kan. Lah buktinya kondisi orang gila nomor nggak takut tempat-tempat gituan. Kondisi normal aja takut. Coba. Oh, kalian kalau hidup di zaman itu orang gila nomor itu. Sudahlah, nggak karu-karuan. Ya. Itulah yang disebut Doel Sumbang. Sebetulnya sangat bijak, itu harusnya didengar. Jadi nggak perlu cari dalil ini, dalil itu untuk melegalkan judi. Apapun yang namanya judi tetap haram, dan apapun namanya masio itu disebut sumbangan, dana sosial, apalah. Kalau ada orang pasang dan ada orang kalah, judi. Gitu. Ya, oke. Kalau gue cerita di seri keberapa ya? Kalau dulu undian itu tombak atau anak panah, gitu ya, dilemparkan gitu. Jadi peradaban undi mengundi itu sudah ada sejak dulu. Tinggal undi mengundi itu untuk apa ya? Kalau untuk sekarang ini ya untuk duit ya judi itu. Kalau dulu nggak ada macam-macam ya. Seperti Bunda Maryam itu siapa yang berhak mengasuh, mengambil setelah keluar dari bait Allah, setelah diasuh sekian banyak oleh Nabi Zakaria, bapaknya Kanjeng Nabi Yahya, kan diundi. Itu pakai seperti tombak dilempar. Dan dimenangkan oleh Pak Yusuf ya. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan, sudah tuntas loh ya, ayat surat 5 ayat 55 ini ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ayat sudah tuntas. Ya. Bahwa kita boleh menikahi wanita ahli kitab. Sekarang sudah clear kan? Ya, tinggal nanti perdebatannya itu yang nggak terjawab. Aku juga nggak bisa jawab. Cuman rasionalitasku mengatakan, ya, kan kembali ke rasionalitas juga akhirnya. Ahli kitab itu sudah nggak ada, jadi nggak dibenarkan. Kamu menikahi dia, dia agamanya apa? Kristen, gitu. Lu kenapa kok dinikahi? Lu kan ahli kitab. Nah, sudah nggak ada. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan masih ada, yaitu terserah lu, itu urusan lu, tanggung jawab lu. Tapi di sini gue mengatakan nggak ada, sudah berlalu ahli kitab itu, ya. Tapi jangan tanya kuantitatifnya, gue nggak bisa jawab. Sama dengan mu'alaf itu sebetulnya berapa sih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun dari dia bersahadat disebut mu'alaf. Setelah itu ya nggak disebut mu'alaf lagi. Nggak tahu, kuantitatifnya nggak ada, sekian tahun gitu. Juga ahli kitab itu sampai kapan adanya, gue nggak tahu ya. Cuman dari analisa gue agak berbeda sih ya. Sudah selesai ahli kitab itu. Adapun di surat 5 ayat 5, kenapa padahal sudah diproklamasikan Islam itu di ayat yang ketiga, ini kondisional tertentu yang di dalamnya ada maksud mengedukasi, mendidik gitu, yang nantinya juga akan bermuara kepada Islam ya. Dan itu juga harus orang kita yang laki-lakinya, ceweknya mereka. Kalau cowoknya mereka, ceweknya orang kita, nggak boleh ya. Clear ya. Sekarang sebelum masuk ke musyrik ini, kita ke surat 60 10 ya.
Ini sudah ya, tak hapus lah ya, sudah clear kok. Ini kalau nggak ada yang kurang clear ya ditanya. Tapi sudah kok ya, harus diulang-ulang. Jadi mengulang-ulang itu juga ada sunahnya. Al-Quran tuh lihat ya, penjelasannya ada yang diulang-ulang tuh supaya jelas, supaya ngerti. Cuman kalau diulang-ulang nggak ngerti juga, ini yang gawat. Ya. Oke, kita akan buka Al-Qur'anmu surat 60 ayat 10 ya. Ini aku catat di sini dulu ya. Quran surat Al-Bayyinah surat yang ke-98 6 ya. Ini kafir kan dua ini, ahli kitab dan musyrik. Ya. Nanti kamu buka surat yang ke surat opo gue? Muntahana ya, surat yang ke-60 Muntahana surat yang ke-60 yang ke-10 ya. Gimana kita memposisikan ayat ini terkait dengan ayat yang ke-55 dari surat ayat yang ke-5 dari surat 5 ya. Apakah surat 60-10 gini, 60-10 ini apakah versus dengan 55? Ini loh ya. Karena kalau versus ya nggak boleh. Dia akan mengalami kesalahan korespondensi. Ya, kan aku sudah bilang sebuah kitab yang dikatakan suci itu bisa diuji dengan dua metodologi, korespondensi dan koherensi. Korespondensi itu koresponden, surat menyurat. Jadi pernyataan dari satu surat ke surat yang lain itu tidak boleh bertentangan, kan berdasarkan dari suatu sumber yang sama. Kok bertentangan? Kalau bertentangan berarti itu ya bukan kitab suci, gitu loh ya. Nah ini akan kita uji. 60-10 versus 55 ini bertentangan enggak? Kalau bertentangan ya berarti bukan kitab suci. Itu loh cara nguncinya. Oh enggak bertentangan. Nah iya, gimana enggak bertentangannya? Nanti kita uraikan di sini ya. Jadi sebelum nanti masuk ke 221 ya. Oke. Yang ini aku hapus ya. Aku kalau jelasin terlalu cepat, enggak kan? Enggak ya? Nanti kalau terlalu cepat ya kasih tahu. Oke, ini ya diskusi kita pagi ini. Apakah surat 60-10 itu versus dengan surat 55? Karena gini, aku nggak begitu nyaman dengan perdebatan para fuqaha ya. Fuqaha itu pakar fikih di internet. Mereka mengklasifikasikan itu ayat umum, ayat khusus gitu. Kalau gue enggak. Masing-masing punya ayat sendiri. Jadi independen memang ayatnya. Enggak umum, enggak khusus gitu ya. Cuman ya ujung-ujungnya nanti juga ya sama sebetulnya. Cuman pengistilahannya doang ya. Gue tidak mengatakan 60-10 itu ayat umum, yang 5 ini ayat khusus, enggak begitu. Ya. Gue melihatnya 60-10 itu ya tersendiri, ini ya tersendiri gitu. Cuman kalau ini mau dibilang khusus, ini umum, atau sorry ini yang umum, ini yang khusus, ya boleh juga sih, nggak masalah. Cuman gue nggak begitu, nggak begitu nyaman dengan istilah itu. Gue lebih senang sendiri-sendiri gitu. Ini ayat sendiri, ini ayat sendiri. Tapi kalau mau dibilang ini ayat umum, ini ayat khusus ya monggo juga, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena klasifikasinya nanti di sini ya, kafir itu terbagi dua, ada musyrik, ada ahli kitab gitu. Oke, sebelum kita kaji, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku, hormatku untuk semua pendengar tercintaku dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama dari si gelis, ya, soleha kita, Teh Rahani. Kumaha teh pawartosna teh? Seneng nggak lagu anu teh? Lagu naonnya? Domba apa gitu? Oh, sebentar lagi ada anak domba dilahirkan ya. Ini 22 berarti kurang 3 hari lagi ya. Berarti kita perlu menyambut itu kan dengan sebuah kajian. Nanti kalau ada yang usul silahkan ya. Ya, apakah sudah nggak ada lagi hari kelahiran Isa Al-Masih ya, kelahiran Yesus ya, karena sudah diganti. Ya, oke. Ini katanya, bukan Tuan Guru Al-Ayyubi bilang kajian Tuan Guru bagus. Jadi aku penasaran, leres pisan kajiannya. Sampai aku ngerti, tadinya bodoh. Jadi tahu gitu guru ceritanya. Mantap. Ya, mantap. Maka kalian itu ya, kalian semuanya ya menjadi agent. Ya. Agent sebuah kebaikan sehingga kalian akan mendapat bagian dari kebahagiaan itu tanpa mengurangi apa yang harus diperoleh oleh orang yang melakukan kebaikan itu. Contohnya begini, soleha kita Rahani ngaji di sini. Dia dapatnya informasi dari Al-Ayyubi. Nah, Rahani ngaji di sini mendapatkan reward ya, karena menuntut ilmu kita diperintahkan sebagai bagian dari ibadah juga itu. Jadi ibadah itu kan ada mahdo, ada goiru mahdo. Jangan sholat doang, ibadah itu luas. Ya. Kalau sholat itu kan masuk yang mahdo, yang tetap. Ya. Yang goiru mahdo, yang tidak tetap itu banyak. Ya. Di antaranya menuntut ilmu. Itu ya. Maka dari setiap langkah yang dilakukan oleh soleha kita Rahani, ya tentunya mendapat reward, mendapat pahala gitu gampangannya ngomong. Tanpa menguranginya pahalanya si teh kita ini ya, si Rahani ini, soleha kita, Al-Ayyubi dapat bagian. Itu yang gue bilang, kalian berusaha menjadi agent lah. Enak kan? Al-Ayyubi ngasih taunya ke soleha kita paling sekali. Nih, kira-kira gitu kalau manggilnya. Atau teh, gitu ya. Ayak naon, ada apa gitu. Kadi lah kesini. Kamu ngaji ke channelnya Gus Beti, itu bagus channelnya gitu ya, misalkan ya. Ngajilah si Rahani kesini. Ya. Nah, Al-Ayyubi kan ngomongnya cuma sekali. Ngaji kamu ke channelnya Gus Beti ini bagus, kan cuma sekali. Nah, Teh Rahani ngajinya di sini tiap hari, sehari 2 kali. Nah, dari modal sekali mengajak kebaikan dan orang yang kita ajak kebaikan melakukan kebaikan terus-menerus, kita dapat bagian, Bos. Gitu loh. Karena lewat dia kebaikan Rahani itu terjalin gitu, tanpa mengurangi apa-apa yang harus diterima oleh Rahani. Itu. Ya. Ini bukan, jangan dipahami ini oper-operan pahala ya. Nggak bisa, pahala itu dioper nggak bisa, dosa itu dioper juga nggak bisa. Jadi nggak ada waris, dosa waris, pahala waris, nggak ada dalam kamus kita. Dan itu memang nggak rasional. Al-Ayyubi begitu kan dia harus ada upaya yang dilakukan. Jadi upaya dia memberikan informasi kepada Rahani itu yang dinilai. Bukan pahalanya dari Rahani ya diwariskan ke Al-Ayyubi, enggak begitu. Enggak ada istilahnya waris mewaris pahala, dosa waris. Makanya kita menolak dosa waris, enggak ada. Urusan Adam itu ya Adam dan Bunda Hawa. Mereka yang makan buah kuldi kok kita mau jadi kena sasaran. Ceritanya biji mana itu. Dan itu kan sudah diselesaikan. Tapi harus kita hormati. Bagi saudara kita Kristen itu menjadi fundamental mereka yang percaya soteriologi salib. Maka dosa itu harus dibersihkan oleh satu-satunya pembersih yang bisa, yaitu Yesus. Kan begitu akidah mereka.
Jadi kesalahan karena satu orang, semua manusia salah, yaitu Adam, dan kebaikan karena satu orang, semua orang menjadi putih baik kembali, yaitu Yesus. Kerangka berpikir seperti itu, dan itu harus kita hormati, ya. Ya sudah kalau begitu. Cuman kan ini ranahnya akademis, ya menurutku sih tidak rasional, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada saudara-saudara Kristenku. Ya, nggak rasional. Bagaimana orang salah kok yang dihukum orang lain? Ya, orang yang melakukan kebaikan orang lain kok yang lainnya dapat, gitu ya. Padahal nggak tahu apa-apa, nggak punya saham. Nggak. Dalam Islam tidak begitu, dan rasionalitas kita juga begitu berpikirnya. Nah, sekarang kenapa Al-Ayyubi ini perlu aku tegaskan ya, karena nanti ada yang salah paham ini. Dikirain dalam Islam itu ada waris mewaris pahala, waris mewaris dosa. Nggak ono. Semua nafsi-nafsi sendiri-sendiri ya. Al-Ayyubi dapat karena dia berusaha menunjukkan jalan kebaikan kepada Rahani. Di situ loh. Tanpa mengurangi apa yang menjadi bagian dari Rahani gitu. Makanya kan kalau ada orang yang laporan ya, kalau nggak laporan gue kan nggak tahu. Setelah ngaji bareng kita dia terus bersahadat gitu kan. Kan hadisnya jelas. Apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Coba. Apa yang nggak disinari matahari ya? Tanah, gedung, mobil mewah, apa semua disinari matahari. Itu yang kita dapatkan. Cuma jangan otakmu itu terus kita menjadi milioner, ya nggak gitu. Itu kan otak-otak duniawi. Kita berpikir tentang akhirat gitu. Ya. Makanya kalau ada yang ngaji ke sini ya, dia kafir terus dia mendapatkan pencerahan. Semoga bukan hanya aku, karena ini kan terlaksana karena sholawat-sholawat kalian. Semua yang bersolawat ke sini dapat bagian dari hadisnya Kanjeng Nabi itu. Ya, masalahnya kalian mau nggak bersolawat, ya itu urusan lain, karepmu. Ya. Kan Nabi bilang semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Gitu loh. Gampang sekali kan. Cuma kan kita nggak etis kalau ngomong. Oh kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga, ya nggak begitulah. Kalau itu kan style saudara Kristen kita yang begitu, karena dosanya yang tadi itu sudah ditebus lewat penyaliban, jadi pasti masuk surga, pasti masuk. Kalau kita ya nggak pernah. Dari mulut-mulut, dari lisan-lisan Muslim umat Islam nggak akan mengatakan saya pasti masuk surga, enggak, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak masuk surga. Hadisnya jelas, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi mereka yang tidak mau masuk ke dalam barisan Kanjeng Nabi Muhammad, ya nggak masuk. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri karena kamu tidak mau. Gitu loh, ya. Jadi karena tidak mau, kamu berusaha untuk mau. Ya, nah, maka aku bilang tadi kita ya mengajak orang baik, kemudian orang itu baik menempuh jalan yang menyelamatkan. Setiap apa yang dia lalui kita dapat bagian. Kamu dapat bagian yang bersolawat itu, karena kan di sini kita kan kebersamaan. Ya, yang bisanya ngomong-ngomong, yang bisanya bersolawat juga menurut kemampuannya masing-masing. Yang paling tahu kemampuanmu gajah apa semut ya dirimu sendiri. Dan semut nggak boleh nyumbang gajah nggak boleh nyumbang semut. Proporsional semua. Nah, enak nggak? Ya. Jadi bukan pahalanya orang yang bersahadat itu ditransfer ke kita. Enggak. Bukan begitu kerangka berpikirnya. Tetapi karena kita menyampaikan hidayah. Kita menyampaikan hidayah loh ya. Bukan kita yang punya hidayah. Kita menyampaikan hidayah lewat ngaji kita ke orang itu yang awalnya kafir terus tubi muslim menjadi Islam. Ya, ada upaya yang kita lakukan kan? Bukan kita tenang-tenang baik terus dapat pahala, ya enggak. Nah, maka setiap kebaikan dia kita dapat bagian karena upaya kita menyampaikan hidayah itu. Gitu ya. Ini tak ulangi lagi. Ini harus dipahami dengan benar. Kalau enggak nanti
Jadi kacau. Dikirain ada pahala waris, ada dosa waris, nggak ada. Nggak ada. Kirim-kiriman pahala, kirim-kiriman dosa. Nggak ono. Ya, clear ya. Jangan sampai nanti keseleo justru salah nanti dikirain ada dosa waris, pahala waris. Oke. Assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam Bandung hadir. Ya, atur nuhun soleha kita Rahani atas 3 merah hatinya ya. Oke, kemudian Kang Yudi, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kok ada Nabi Tugimin Gus? Mukjizat apa itu Nabi? Menjinakkan ular kah? Paling khotbahnya di tengah pasar. Kalau Mirza Ghulam Ahmad gimana Gus? Salam Isra. Itu kan aku dapat kiriman video gitu kan dulu kan marah, itu udah lama kan, ada orang ngaku nabi itu loh. Nah, salah satunya Nabi Tugimin gitu loh. Nah iya, kalau ada Nabi Tugimin kan sholawatnya lucu itu ya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Gitu ya. Mujizatnya apa ya, orang itu orang ngaku-ngaku nabi ya. Makanya setiap pengakuan itu kan insya Allah kemarin kan kita sudah unggah 2 kali politik embongan karena memang krusial dan ini masih hangat ya. Semoga ada tindakan hukum lah supaya jerah ya. Supaya jangan lagi bermain-main agama ya. Sehingga yang engkau kan nabi yang akan datang 2 kali tertunda. Nanti insya Allah aku lihat ya, insya Allah nanti atau Isnain, karena besok sudah akhir pekan akan kita lanjutkan ya tentang nabi yang akan datang itu. Kalau Tugimin itu nabi, orang aku nabi yang ada di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah itu. Kalau Mirza Ghulam Ahmad penjelasannya silakan lihat videonya, ada berapa seri itu kan sudah kita unggah waktu diskusi dengan saudara kita dari Ahmad ya. Dan mereka berterima kasih loh. Jadi mereka sangat-sangat berterima kasih karena mereka jawabnya begini. Ini kami kalau di tempat lain mungkin kami sudah dilempari batu. Ini di sini kami aman. Oh enggak. Jangan takut. Enggak ada rasa kekhawatiran. Kalau di sini aman. Kami bilang begitu. Anda silahkan sampaikan apa saja. Karena ini ranahnya akademis. Ya. Dalam ranah akademis itu kita bicara apa saja boleh. Ya, sampai hal-hal yang sensitif pun, tapi nanti di arah sosialis tidak boleh. Ya. Jadi ada ringnya. Nah, dia teman-teman Ahmadiyah aku undang ya, dan aku buatkan ring akademis. Di sana aku kasih kebebasan dia bicara. Ya kalau kita undang terus dia terintimidasi ya diskusi ilmiahnya kan ya jadi nggak jalan gitu ya. Nah, diskusi ilmiahnya itu kan sudah diunggah. Jadi tentang Mirza Ghulam Ahmad itu Yudi bisa tanya teman-teman, itu sudah kita unggah beberapa waktu lalu ya. Cuman intinya begini. Itulah yang aku sebut kemarin kenapa teman-teman Ahmadiyah sangat favorit terhadap surat An-Nahl yang lebah dapat wahyu itu. Ya. Karena apa? Supaya untuk memberikan jalan yang bisa diterima kalau Mirza Ghulam Ahmad dapat wahyu gitu loh, yang nanti terkumpul menjadi Tazkiro, kalau nggak salah Tazkiro ya, kalau lupa gue namanya tolong dikoreksi, Tazkiro. Jadi ada Al-Quran, ada Tazkiro, itu kumpulan wahyu-wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad gitu loh. Cuman mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad nabi, kalau kita tanya iya, tapi tidak nabi yang seperti Anda pikirkan, biasanya begitu. Tapi bagi kita nggak ada, mau yang dipikirkan atau tidak dipikirkan, namanya nabi itu sudah selesai. Mau nabi bawa syariat nggak bawa syariat, selesai sudah, karena sudah kataman nabi gitu ya. Kalau mereka kan nggak, iya nabi tapi tidak membawa syariat, mengikuti syariatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ya gue sih hanya memberikan advice. Sebetulnya kalau Mirza Ghulam Ahmad itu sudahlah, jangan pakai nabi. Katakanlah dia mursid, seperti di Thariqah itu disebut mursid, atau disebut kiainya atau ulamanya. Nggak apa-apa, selesai. Yang jadi masalah, dan publik itu tidak semua berpikir akademis, ketika
mengatakan nabi kepada sosok yang lain, padahal dalam Islam sudah jelas-jelas kenabian itu sudah tertutup. Itu yang bikin masalah. Makanya kalau disebut saja Mirza Ghulam Ahmad itu mursyidnya, ya kalau di Thariqah itu namanya mursyid, guru gitu ya, atau kiainya, ulama, itu selesai sudah. Cuma yang jadi masalah sebutan nabi itu. Meskipun mereka mengatakan nabi tidak yang seperti Anda pikirkan gitu loh. Artinya mereka mendeskripsikan nabi yang tidak bawa syariah. Nabi yang mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Cuman kan bagi kita mau yang begini begitu nabi ya sudah ndak ada. Makanya kasih nama lain itu lebih aman. Tapi sepertinya masukan yang kami berikan kan tuh diskusinya aku, Ustadz Ahmad sama Gus Sur toh, dari pihak kami kan bertiga, dari pihak mereka ada 9 atau berapa gitu ya, banyak itu ya. Usulan itu sepertinya ya berat mereka menerima. Ya, tetap aja mengatakan nabi ya sudah. Gitu ya. Kalau kurang jelas lihat videonya ya. Sudah tersedia. Tinggal mau atau tidak ngaji, videonya sudah tersedia. Nah, gitulah kira-kira ya. Itu hampir substansinya Kanjeng Nabi Muhammad bilang, semua masuk surga kecuali yang tidak mau gitu ya. Semua bisa pintar kecuali yang tidak mau kalau di sini. Kalau mau ya belajar kamu, videonya sudah ada kok. Jadi jangan goblok terus gitu. Ya. Oke. Kemudian Gedang Godok ya. Arema salam satu jiwa. Mantap. Semoga selalu stabil ya. Harus stabil Gedang Godok. Ini guru edukem ini. Oke, terima kasih untuk salam satu jiwanya ya. Arema salam satu jiwa. Mantap. Kita lanjutkan Kang Saran Gipari yang ada di Bandung Utara tapi sisi barat. Oh, dia ada di lereng Gunung Tangkuban Perahu ya. Mantap. Kita lanjutkan. Nah, ini jagoan bendungan kita. Ini Kang Mas Irfan yang merequest ini. Apa komentarnya? Terima kasih jawabannya Gus. Oke, kembali kasih. Matur nuwun sangat. Kalau dari guru ngajiku, yang dimaksud wanita ahli kitab yang boleh dinikahi itu mereka yang beragama tauhid. Dan wanita itu sudah tertarik dengan agama Islam, namun belum memeluk Islam. Sehingga boleh dinikahi dahulu. Kemudian selama menjadi istri, dibimbing oleh suaminya, maka bisa dengan mudah baginya segera memeluk Islam. Menyimak sebelum cuti kerja menuju bandara. Mantap, mantap. Iya benar demikian. Cuman ini secara umum gini, tapi yang perlu digarisbawahi itu kan ada penekanan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Kan ada gitu. Itu juga harus diperhatikan, ya. Artinya menjaga dirinya ya, mengharamkan siapapun laki-laki lain yang kata orang Jawa kok apa ya? DOT itu disentuh ya. Disentuh itu ya terserah kamu menerjemahkan lah ya. Karena disentuh itu gue sama bapak gue memahami disentuh itu beda, mama gue beda. Ya. Jadi bapak gue, mama gue kalau habis wudhu mereka nggak berani senggolan. Karena nanti wudhu lagi, wudhunya batal. Kalau gue enggak, gue habis wudhu itu, mamanya gerah itu habis wudhu, ya kami bersentuh itu nggak apa-apa, tetap aja sholat nggak harus wudhu lagi. Karena memahami bersentuh itu beda. Bapak gue, mama gue seperti umumnya bersentuh itu harafiah banget ya begini. Misalkan senggolan itu bersentuh. Ya. Kalau gue enggak, itu bahasa sastra. Al-Quran itu kan sastranya tingkat tinggi. Bersentuh itu mengadakan hubungan, maaf sekali lagi maaf, hubungan suami istri. Gitu loh. Cuman Al-Quran kan nggak ngomong begitu karena bahasanya itu kan harus sastra dong. Maka bersentuh itu begitu gue memahaminya. Dan memang begitu yang benar. Karena pada satu ketika Kanjeng Nabi sholat tahajud, qiyamul lail, itu Kanjeng Nabi kakinya itu tersentuh oleh kakinya Bunda Aisyah. Karena kan Kanjeng Nabi itu kan tidurnya ya
sederhana banget gitu ya. Jangan lu kira tidur di kasur Dunlopillo atau apa, enggak. Sederhana banget dan tempatnya terbatas. Jadi Kanjeng Nabi sholat ya, kakinya tersentuh, ya mungkin kaki dengan kaki ya, kakinya Bunda Aisyah ya, Kanjeng Nabi tetap sholat, nggak wudhu lagi. Itu salah satu argumentasinya. Maka diksi bersentuh di dalam Al-Quran itu bukan bersentuh harafiah senggolan gini, tapi melakukan hubungan suami istri ya. Kalau itu kan berarti kita nggak boleh sholat dong sebelum toharoh, sebelum bersuci gitu ya. Oke, itu yang dimaksud aku bilang tadi, wanita-wanita yang mengharamkan dirinya untuk disentuh laki-laki lain gitu ya. Kalau di Al-Quran yang menjaga kehormatannya. Ini tambahan saja, tapi secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Irfan itu benar ya. Jadi guru ngajinya itu telah mengajarkan pemahaman yang benar gitu loh ya. Tinggal tadi ditambahi yang tadi aku bilang tadi ya. Jadi wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatannya. Tapi dari semua itu yang menjadi stressing pointnya itu di sini loh ya. Ahli kitab itu wanita yang ahli kitab yang benar, yang bertauhid ya, dan dia ada ketertarikan Islam ya, meskipun belum memeluk Islam ya. Terus berikutnya dalam perjalanan rumah tangga dia dididik oleh suaminya untuk menjadi Islam sehingga akhirnya bersahadat begitu ya. Jadi itu yang tidak terbaca oleh mereka yang sedang berpolemik, berdebat. Kenapa laki-lakinya boleh, kita laki-laki boleh ambil perempuan mereka, tapi perempuan kita nggak boleh diambil mereka? Karena edukasi itu tadi. Dan laki-laki itu kan pemimpin wanita, suami itu pemimpin rumah tangga, termasuk istri dalam rumah tangga, gitu loh. Ya, oke. Terima kasih Irfan, benar apa yang dikatakan guru ngajimu itu ya. Kemudian Aljus Masduki Bandung hadir ke-6. Oke, mantap. Aisyah, assalamualaikum. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan keistiqomahan dalam berislam. Mantap untuk soleha kita yang ada di Surabaya, Ning Ayesah ya. Kalau Surabaya itu Ning, kalau Bandung itu teh ya, bukan teh yang diminum. Lanjutnya Bapak Abdul Muluk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sedang dinyimak Gus. Semoga keluarga di Batu selalu dalam keadaan sehat dan semoga diberikan rezeki yang berkah, serta salam Isra untuk saudaraku yang ngaji di channel kajian ini. Oke, terima kasih Bapak atas doa baiknya. Dan semoga kebaikan doa juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang, salam Isra. Terima kasih atas 3 jempolnya. Gisfati soleha kita dari Palu. Alhamdulillah, like pertama, komen ketiga. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, salam Isra juga. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Gue ini gak ngerti sampai gini. Like pertama, komen ketiga. Gitu, ngeliatnya gimana? Kalian lah ya. Kalian pinter-pinter. Aku bisanya hanya baca ya. Mana yang komen pertama, kedua itu enggak ngerti. Kemudian Pak Lurah Tangerang ya, Pak Iwan Tamim sesepuh kita. Alhamdulillah bisa nyimak salam Isra. Oke, matur thank you atas 5 merah hatinya ya. Semoga pecinta channel ini memperoleh rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin, amin. Doa yang sama untuk saudaraku yang ada di Tangerang ya, Tangerang mana nih? Tangerang Barat ya. Untuk Pak Lurah, Pak Iwan Tamim ya. Dan untuk semuanya ya, salam Isra ya. Islam rasional. Oke. Matur nuwun atas 5 merah hatinya ya. Oke, sudah aku baca semua komen yang masuk. Ya. Sekarang kita ke sini. Graito. Ini punya Bapak habis casnya, Le. Mungkin bisa kamu cas, Le. Kita masuk ke sini. Surat 60-10 ya, surat 60-10.
60. Ini agak panjang ya, aku bacakan. Aku geser ke sini ya. Surat 60 10 ya. Nanti kita komparasi sama surat 5. Ini le dicas le. Habis casnya. Oke. Aku bacakan gini ya, 60 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini dicas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka ya, hendaklah kamu uji. Nah, jadi disuruh uji mereka. Ya. Sama dengan di 1 Yohanes kan, 1 Yohanes 4 itu. Iya kan? Apabila ada roh-roh yang mengaku nabi disuruh diuji. Sama di sini disuruh diuji, ya. Karena apa? Kanjeng Nabi harus safe, harus aman, jangan sampai ada pengkhianatan. Diuji. Benar nggak dia mau menjadi Islam? Jangan-jangan kalau istilah kita sekarang nanti menjadi pengkhianat atau menikam dari belakang, kan bahaya. Ya. Jadi harus diuji. Oke. Aku ulangi lagi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji. Jangan langsung diterima, uji mereka. Apanya yang diuji ya? Keimanannya, kesungguhannya. Ya. Oke. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman, artinya temenan nih, sungguh-sungguh beriman dia, bukan ada kepentingan kotor di balik itu ya. Selanjutnya bagaimana? Maka janganlah kamu kembalikan kepada orang-orang kafir, kepada suaminya, jangan. Sudah aku jelaskan loh, kenapa nggak dikembalikan? Lah kalau dikembalikan ya kembali kafir lagi dia nanti. Orang dia sudah berislam kok. Jangan dikembalikan. Kalau sudah masuk Islam, kita jaga, kita lindungi. Kalau kamu kembalikan lagi ke suaminya ya kafir mana. Ya. Oke. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Enggak halal. Dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Saling mengharamkan. Ya. Yang laki tidak halal bagi, ya tidak halal itu haram ya. Yang laki haram bagi perempuan, yang perempuan haram bagi yang laki. Ya. Ya, oke. Ini kafir ya, kafir ya. Oke. Dan berikanlah kepada suami mereka ya mahar yang telah diberikan. Dikembalikan aja maharnya. Dulu dia aku nikah bayar mahar berapa gitu ya. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Jadi setelah itu misalkan kita mau menikahi, boleh. Tapi ya tetap aja bayar mahar. Maharnya suaminya yang dulu dikembalikan. Nah, ini yang aku jelaskan kemarin dulu itu. Kalau kita nggak tahu duduk perkaranya, berpikir. Karena aku juga lama mencari jawaban ini. Loh, aku dulu berpikir gini. Loh, itu kan istrinya orang kok dinikahi gitu. Makanya iman itu bisa memutus perkawinan. Ketika si cewek telah bersahadat dan si cowok nggak mau bersahadat, putus sudah. Maka kembalikan maharnya. Kita kalau mau menikahi boleh, tapi ya bayar juga maharnya gitu. Ya. Ini ekses dari apa? Dari peperangan itu. Side effect-nya ada masalah sosial seperti ini. Paham ya? Jadi kalau nggak paham, karena gue mencari jawaban ini, gue harus cari informasi dari guru-guru yang gue lihat dia mumpuni nggak tentang Al-Quran. Ternyata begitu duduk permasalahannya.
Makanya itu nggak boleh dikembalikan kepada suaminya yang kafir. Karena nanti akan kafir lagi. Ya. Dan dia sudah terputus perkawinannya. Maka kita boleh menikahi. Ya. Tapi aturan mainnya tentang mahar harus dipenuhi. Gitu ya. Oke. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Ya, itu tidak masalah. Yang masalah di sini. Dan janganlah kamu tetap berpegang teguh pada tali pernikahan perempuan-perempuan kafir. Itu maksudnya. Di sini begini. Dan janganlah kamu tetap berpegang ya pada tali dengan perempuan-perempuan kafir. Maksudnya tali itu pernikahan ya. Kalau taliullah itu din Islam ini ya. Kan di surat 3 kan dibilang begini. Pada saat itu kamu sudah ada di tepi jurang neraka, tapi terus akhirnya mereka diselamatkan dengan tali Allah, maksudnya dengan Islam. Ya, kalau di sini tali itu pernikahan, ya. Jadi intinya tidak boleh mempertahankan pernikahan dengan perempuan kafir. Lihat, pernikahan dengan perempuan kafir tidak boleh dipertahankan, artinya harus diputus. Jelas ya? Tidak boleh dipertahankan. Oke. Dan hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan ya kepada pasangan kita yang kafir itu tadi ya. Dan dalam kurung, dan jika suaminya tetap kafir ya, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan. Jadi ini maharku tak caluk, mana maharku tak minta. Misalkan lakinya tetap kafir, ya kasih aja. Nah, nanti ya, ini penjelasannya pelik ini. Sampai-sampai nanti kalau kita gak bisa bayar mahar, nggak punya duit, itu nanti yang bayarkan negara loh. Gue diajarin begitu. Jadi ini urusannya negara ini. Ketika Kanjeng Nabi membangun ya bermi'raj, makanya bagi gue mi'raj itu nggak naik ke atas. Tapi bagaimana ketika Islam itu menjadi puncak peradaban? Di mana? Di Madinah. Yang nanti itu tugas kita, ya itu nanti perdebatannya ketika kita memahami Zulkarnain, kurun kedua, itu kapan? Ya, makanya gue bilang, kalau lu goblok semua, kapan Islam mau kiamah? Kita dulu berjaya lewat Kanjeng Nabi, sudah dikasihkan prototipnya mana? Madinah Al-Munawwaroh. Di sana Islam itu diaktualisasikan. Menjadi jejak kehidupan kita itu Quran. Semua Quran. Dan jangan pernah mengatakan, oh iya karena di di Madinah itu orangnya Islam semua. Goblok gue. Di sana bukan Islam semua, ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada yang kagak Yahudi, kagak Nasrani, ada. Tapi semua diayomi. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan gue ini nggak kuat bayar mahar, dibayarkan oleh negara. Gitu loh. Kan kita bisa bayangkan bagaimana konstruksi pemerintahan itu begitu indah. Ya. Sampai gue dijelasin sistem pendidikan itu ada. Dalam Islam itu dari mulai PAUD itu ada. Tapi sekarang tidak ada yang menerapkan. Itu loh yang herannya. Karena apa? Ya nggak tahu lah ya. Ngajinya itu nggak bener-bener, banyak politiknya. Tapi politiknya bukan untuk kejayaan Islam, untuk kedudukannya dia supaya jadi pemimpin. Ya. Oke. Ya, maharnya dikembalikan ya. Demikianlah ya
hukum Allah yang ditetapkannya antara kamu dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nggak ada masalah di situ, ya. Yang masalah di sini. Nih, ya. Tidak boleh mempertahankan perkawinan oleh perempuan kafir. Berarti ini lakinya Islam. Ya. Kalau lihat narasinya kan berarti yang Islam itu lakinya, ya, perempuannya kafir. Nggak boleh. Oke. Sementara di Quran surat 5 ayat 5, ya, kita boleh, ya, boleh menikahi perempuan kafir. Boleh, ya. Boleh menikahi perempuan kafir. Jadi ini subjek objeknya, lihat subjek objeknya, laki, ya. Kan nikah itu kan dua, laki dan perempuan, ya. Yang ini objeknya laki, jadi kita lakinya, kita ambil perempuan mereka, gitu loh, ya. Oke, perhatikan supaya nggak keliru-keliru kamu nanti kalau mau cari mantu, cari istri, cari suami, ya. Di sini kita boleh menikahi perempuan kafir. Di sini tidak boleh. Gimana? Apakah ini versus? Ya, bertentangan secara korespondensi sehingga ini menjadi kesalahan korespondensi atau gimana? Kamu pikirkan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ulangi. Di surat 60-10 ditegaskan, bahkan di closing itu merupakan hukum Allah. Artinya kalau sudah ketetapan dari Allah nggak boleh main-main. Kita, karena ini objeknya kan laki-laki, ya, subjeknya maksudnya laki-laki, ya. Kita tidak boleh mempertahankan pernikahan dengan perempuan kafir. Sementara surat 5 ayat 5 boleh menikahi perempuan kafir. Kan bertentangan ini. Ya. Itulah yang dimaksud dengan metodologi tafsir Al-Qur'an, Quran bil Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran. Itu namanya Quran bil Quran. Nanti ada Quran bil hadis. Quran, ya, ditafsirkan lewat hadis. Jadi hadis itu sebetulnya tafsir. Tafsirnya siapa? Tafsirnya Kanjeng Nabi. Sholat itu banyak di dalam Al-Quran. Perintah sholat. Pertanyaan gue, lu bisa sholat hanya karena modal baca Quran? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Lu baru bisa sholat nanti kalau lihat hadis. Nanti hadis itu biasanya disebut sunnah, ya, atau kan hadis itu terpisah menjadi qauliyah, fi'liyah. Lihat fi'ilnya, ucapan Nabi bagaimana. Lihat qaul maksudnya. Nabi mengucapkan bagaimana tentang sholat. Fi'il, Nabi melakukan bagaimana untuk sholat. Baru kita lihat, oh, Nabi ada yang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai seterusnya, ya, sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada di dalam Al-Quran. Yang ada cuma perintah sholat. Bagaimana pelaksanaannya? Juklak, petunjuk pelaksanaan juklaknya itu lihat Nabi. Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu masih raw material, dia ditafsirkan lewat sunnah Nabi, maka lewat sunnah itu kita lihat. Itu yang aku katakan, ya. Ini nanti kita selesaikan Quran bil Quran, nanti ada
Quran bil hadis ya atau sunnah itu ada. Ada lagi Quran dengan natural alam ini. Ada, karena alam ini juga ayat-ayat Allah yang terhamparkan, yang tidak terbukukan. Ya, jadi itu metodologinya. Dan ini akan diselesaikan oleh surat ini. Surat 98 ayat 6. 1 jam lebih sudah. 98 ayatnya 6. Ya. Oke, ini nanti yang akan menyelesaikannya. Jadi ini nggak versus. Itulah yang digunakan oleh umumnya itu mengatakan ini ayat umum. Ini ayat khusus. Ya monggo, gue nggak ada masalah. Cuman gue kurang demen istilah itu. Kalau menurut gue ini ya sendiri-sendiri. Ya, ini sendiri. Kita lihat di sini. Di surat 96 ayat 2, kafir itu dibagi dua. Satu kafir dari ahli kitab. Ya. Ini. Satu kafir musyrik. Nah. Enak sudah kalau gini. Ini surat 5 ayat 5 yang kemarin sudah kita jelaskan. Ini adalah dari kafir yang ini ahli kitab. Ini yang ahli kitab. Nih. Ini kafir yang musyrik. Gitu. Jadi kalau kamu nanti dalam diskusi diajukan, ini ayatnya kok bertentangan, katanya nggak boleh mempertahankan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Nah, kamu sudah bisa jelaskan. Kafirnya, lihat kafir yang mana. Yang ini tuh yang nggak boleh kafir yang musyrik, nggak boleh. Sementara ini kafirnya yang ahli kitab, boleh. Tetapi harus dari kita yang laki-lakinya. Sehingga ini bukan sebuah versus. Ya, ini sendiri urusannya, ini sendiri urusannya. Karena di 98 ayat 6 itu kafir terbagi menjadi dua. Kafir yang di sini itu adalah kafir yang musyrik. Maka perkawinan itu tidak boleh dipertahankan. Sementara jelas-jelas di surat 55 itu ahli kitab. Ini kafir yang ahli kitab. Sudah di breakdown di surat 98 surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Oke, clear ya? Jadi nanti misalkan dalam diskusi gitu ya, kamu oleh teman diskusimu ya, bagaimana itu Al-Quran, katanya tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah ini kok bertentangan surat 60 10 sama surat 5 ayat 5. Nah, kamu sudah bisa menjelaskan seperti mana aku menjelaskan seperti ini. Ya. Nanti kalau kamu perlu bagannya kan kamu tinggal screenshot ya, screenshot jadi bisa kamu pelajari ini petanya, ya. Oke, insya Allah besok sudah weekend ya, mungkin Isnin atau kapan kita masuk ke surat 2 221 ya. Oke, sampai di sini dulu ngaji kita. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya. Jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan. Ya, satu keberuntungan rezeki yang barokah, dua keberuntungan kesehatan yang prima. Ya, sehingga kita bisa ngaji lagi. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng di channel ini bersama Gus Beti. Ya, terima kasih dan salam Isra untuk semuanya Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin.